Kemudian kita lanjut kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua membahas tentang kesempurnaan wudu. Ya, wudu'un wadu'un. Ini sering saya sebutkan, sedikit tambahan ilmu lah, pengetahuan. Wudu jika dia wawnya dibaca dhammah, maka yang dimaksud adalah perbuatan. Ya, perbuatan itu wudu. Kalau dia di fathah wadu, maka yang dimaksud adalah alatnya. Alat untuk bersuci. Karena nanti akan kita temukan dalam hadis Nabi minta dibawakan wadu. Ya, maka yang dimaksud dalam hadis itu wadu adalah air yang dimaksud. Maksudnya beliau minta dibawakan air. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia, wadu itu sudah jadi alat juga, bermakna alat, yaitu alat untuk menampung air. Ya kan, waduk manggar. Lagi atau tidak? Ya kan, waduk manggar kan? Enggak tahu mana bahasa Indonesia atau bahasa Arab duluan itu. Atau orang Arab mengadopsi dari bahasa Indonesia atau kebalikannya, yang mana betul? Ya, sepertinya Indonesia gitu ya, karena Indonesia memang banyak mengadopsi bahasa dari luar, terutama dari bahasa Arab. Sampai-sampai dulu saya ketemu sama orang Mekah, dia penduduk Mekah, ya namanya Bassam, itu nggak salah ya. Dia bilang, ya enak belajar bahasa Indonesia itu mudah katanya. Kenapa katanya? Karena hampir separuh kayaknya dari bahasa Indonesia itu bahasa Arab kata dia. Jadi lebih mudah untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Maka dia bilang seharusnya kalian orang Indonesia lebih mudah belajar bahasa Arab. Kenapa? Ya karena tadi sudah separuh bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Arab. Cuma tinggal difasihkan saja penyebutannya. Kan begitu. Taib. Jadi itu masalah wadu ataupun wudu. Kita akan bacakan hadisnya sebagai hadis-hadis yang menyebutkan tentang ya meleburnya dosa atau gugurnya dosa, diampuninya dosa karena amal ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana disebutkan idza tawadda'al 'abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba muslim atau mukmin. Ya, kalau disebutkan dua-dua, maka makna muslim itu lebih kepada amalan-amalan zahir. Mukmin lebih kepada amalan batin. Itu kalau disebutkan berbarengan dua-dua. Tapi kalau disebutkan satu saja muslim, maka masuklah di situ juga mukmin, iman. Demikian juga kalau disebutkan mukmin sendiri, maka sudah dimaksud di dalamnya adalah muslim. 6. Apabila seorang hamba yang beriman, hamba seorang Islam, tawaddu'a, berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya. Ini keutamaan wudu ya. Mungkin selama ini kita berwudu ya hanya sebatas mengetahui kaifiatnya saja. Maka di sini akan kita dapati tidak hanya sebatas kaifiat yang kita bahas, akan tapi fadilat ya. Ini fadailnya, keutamaannya. Apabila seorang hamba berwudu lalu dia mencuci wajahnya, ya basuh, ghassala wajhahu, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Maka ketika dia membasuh wajahnya akan keluarlah atau berjatuhanlah setiap kesalahan dari wajahnya tadi dengan sebab apa yang dilihat oleh kedua matanya. Ya, jadi kedua mata ini menimbulkan dosa yang berasar pada wajah, sehingga wajah itu akan kelihatan banyak dosanya. Maksudnya enggak begitu bercahaya ya, karena wajah ini Allah jadikan bertambah cahaya dengan ketakwaan. Bahkan ketika seorang, jangankan Quran, membahas hadis saja, kata Nabi, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mempelajari hadis, dia dengar, ya, dia fahami, lalu dia sampaikan sebagaimana apa yang dia dengar dan yang dia fahami kepada orang-orang. Maka semoga Allah mencerahkan wajahnya. Jadi belajar agama itu, mempelajari Quran, mempelajari hadis atau mempelajari agama,
Jangan dikira nggak ada efek apa-apa kan begitu ya. Itu akan menimbulkan efek diantaranya kecerahan wajah. Wajah akan semakin cerah walaupun kalau dilihat dari sisi ketampanan, kalau mungkin dibuat kontes ketampanan ya nggak menang juga sih. Ya kan begitu. Maksudnya nggak tampan lah kalau dia dari sisi orang-orang tampan duniawi lah kan begitu. Kan ada kontes orang-orang ganteng gitu ya. Ada tuh tidak? Kayaknya dulu waktu saya kecil pernah dengar begitu, nggak tahu kalau sekarang. Ya. Kalau dari sisi ketampanan mungkin tidak, tapi beda memang kecerahan itu karena ketakwaan. Sehingga orang-orang yang melihat wajahnya pun merasakan kesejukan itu. Baik. Nah, maka demikian juga akibat pandangan kedua mata ini bisa memberikan pengaruh pada wajah. Sehingga dengan wudu tadi yang dia basuh wajahnya akan kharaja min wajhihi kullu khati'ah. Setiap kesalahan dan dosa yang dilihat nadhara, yang dilihat oleh matanya ini, bi'ainihi, kedua mata. Jadi memang ada beberapa seperti hadis Nabi SAW, maksudnya kedua mata ini bisa zina, telinga bisa berbuat zina, ya, sampai hati saja bisa berbuat dosa, yaitu dosa zina. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya kutiba ala ibni Adam, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, telah ditetapkan bagi anak keturunan Adam ada bagiannya dari dosa zina. Ya, dan itu tidak bisa dia tolak. Ya, tidak bisa dia tolak. Dan makna zina di sini bukanlah zina dengan makna mohon maaf, ya, bukanlah yang dimaksud itu timba masuk ke dalam sumur. Itu zina juga, tapi itu kan zina yang berkonsekuensi hukum had, hudud. Baik itu dia didera, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jika dia ghairu muhsan atau yang sudah muhsan, maka dia dirajam sampai mati. Bukan zina itu saja yang dimaksud, tapi ada zina-zina yang kecil, yang sebagai wasilah pengantar zina yang besar tadi. Itu yang dimaksud oleh Nabi tadi dalam hadisnya. Ditetapkan bagi anak Adam bagiannya dari dosa zina. Ya, dan itu tidak bisa dia hindari, kata Nabi. La mahalah. Dia enggak mungkin, pasti dia akan kena, jatuh kepada dosa zina. Ya, bukan zina yang berat tadi gitu ya, tapi zina, dosa-dosa zina yang kecil, yang pengantarnya, wasilahnya. Ya, lalu Nabi mengatakan al-ainani zinahuma an-nazar. Kedua mata ini zinanya melihat. Semakin kedua mata seorang hamba itu semakin banyak melihat yang diharamkan, melihat aurat, ya, lawan jenis yang tidak halal baginya, semakin sering. Karena yang diberikan maaf, dispensasi lah kan begitu, rukhsah, keringanan, hanyalah ketika kedua mata ini melihat pandangan yang pertama saja dari yang enggak halal tadi. Itu pun enggak boleh lama-lama, langsung dipalingkan. Jangan dianggap nanti oh kan pandangan pertama enggak apa-apa tapi lama. Pandangan pertama bukan gitu. Ya, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, wahai Ali, bagimu nadratul ula, pandangan yang pertama. Adapun yang berikutnya itu udah dosa, udah dicatat dosa. Ya, kalau terlihat langsung palingkan. Ya, terlihat lagi palingkan, terlihat lagi palingkan. Apalagi kalau kita di tempat keramaian, ya begini-begini saja terus. Ya kan begini. Orang pun bingung, ini ngapain orang ini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itulah fitnah. Ya, itulah kata Nabi SAW, fitnah wanita itu berat. Ya, oleh karena itu kenapa mereka kaum wanita pakaiannya yang lebih tertutup daripada laki-laki. Padahal dalam surat An-Nur dua-duanya laki-laki perempuan disuruh nundukkan pandangan sama. Dua-duanya. Jadi jangan dikira laki-laki saja yang disuruh nundukkan pandangan, perempuan juga. Ya, cuma dari tubuh wanita itu lebih memunculkan fitnah daripada tubuh laki-laki. Kalau laki-laki jalan telanjang bulat di sana, itu pada lari perempuan. Iya kan? Beda kalau perempuan yang telanjang bulat. Ya kan begitu. Ya itu dia, memang fitnahnya wanita itu berat. Sehingga mengapa yang lebih banyak diingatkan oleh Nabi itu laki-laki. Ya, karena bisa saja sih wanita itu terfitnah dengan laki-laki, tapi yang paling terfitnahnya itu laki-laki ketika melihat perempuan. Suaranya saja, bahkan sampai Allah langsung mengabadikan dalam Quran, jangan kalian sengaja memukul-mukulkan kaki kalian yang ada perhiasan, kerinting, jangan sengaja gitu, sehingga akan berpenyakitlah nanti orang-orang yang punya penyakit itu. Ya itu ya intinya.
zinahuma al-ainani zinahuma an-nazar, kata Nabi. Kedua mata ini zinanya itu melihat. Nah, ini harus digugurkan dosa-dosa ini. Karena tiap hari kita beraktivitas. Kadang-kadang lupa kan begitu kan? Lupa liatin terus. Bahkan kadang perhatiin panjang gitu. Ya kan begitu. Ya. Demikian juga al-udhunani zinahuma al-istima'. Kedua telinga ini zinanya dengan mendengar, dengarin perkataan orang. Kan nggak boleh kan begitu. Kalau misalnya nggak sengaja, maka kita palingkan. Itu urusan orang, jangan. Apalagi sengaja. Apa sih? Gitu ya, tajassus maksudnya. Wala ya kan tidak boleh kan tajassus itu. Ya, tidak boleh tajassus, yaitu memata-matai sih sebenarnya, kemudian dengan mendengar obrolan orang lain. Seterusnya ya, kemudian Nabi SAW mengatakan tangan juga begitu ya, bahwasanya lihat zinaha al-batash, tangan ini zinanya adalah dengan menyentuh yang tidak halal, yang bukan mahramnya. Kalau mahramnya nggak apa-apa disentuh, ibunya, bibinya, anak perempuannya, saudari perempuannya. Tapi yang bukan mahramnya ya dosa. Makanya kata Nabi SAW, lebih baik kepala kalian itu ditusuk dengan jarum ya ataupun besi. Kepala kalian ditusuk dengan besi itu masih lebih ringan daripada kalian menyentuh yang bukan halal bagi kalian. Ya. Yang halal bagi kita itu kan istri. Nah, istri itu bukan mahram. Mahram itu wanita yang haram dinikahi. Kalau istri bukan mahram. Istri itu halal, kan begitu kan? Sah katanya, langsung halal, kan begitu. Ya, istri itu istri namanya zaujah. Taib. Nah, demikian dan seterusnya. Rijl juga ya, zinaha ya, al-khuta, kaki juga zinanya adalah dengan melangkah ke tempat-tempat yang haram. Di sana udah ada keharaman, tetap ke sana kaki kita melangkah. Nah, kan begitu. Nah, itu dicatat sebagai dosa zina. Demikian juga al-qalb, kata Nabi SAW, tahwa, hati itu kadang ada hawanya, ini hawa nafs. Wa yatamanna, kemudian dia berangan-angan. Nah, itu dia. Ketika hati lalu berangan-angan, menghayalkan wanita, menghayalkan ini, kan begitu. Terlihat sekali, kemudian syaitan bisik-bisikkan, digambar-gambarkan, kan begitu syaitan. Terlihat sekali, roknya merah, kan begitu kan, sepaha begini kan. Tapi begitu di rumah terbayang-bayang. Maka kata Nabi SAW, yatamanna, nah itu tergantung ya, yusaddiqu dzalika al-farj au yukadzibuhu. Nanti tergantung kekuatan dia lanjutkan atau dia dustai. Maksudnya dia berhenti, dia hentikan. Nah, itulah nikmatnya kalau punya pasangan, ada target. Ya kan? Kan seperti itu. Baik, seterusnya. Nah, bisa digugurkan dosa-dosa tadi. Kaki ini punya dosa, tangan ini punya dosa, kedua mata ini ada dosa zinahnya, telinga ini ada dosa zinahnya. Lisan juga kata Nabi, al-lisan zinahu al-kalam. Lidah ini ada dosa zinanya, mungkin ngomong yang kotor, yang seputar apa? Seputar wanita, seputar hubungan intim itu diucapkan. Tapi kalau kepada pasangan nggak apa-apa kan begitu ya. Tapi kalau kepada orang lain ya, yang bukan pasangan ini nggak boleh. Itu dosa zinanya lidah itu. Ya. Nah, itu bisa tergugur dengan wudu tadi. Ya, bisa gugur dengan wudu tadi. Sebagaimana disebutkan di sini. Ya, apabila seorang hamba berwudu, faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah nadhara ilaiha bi'ainaihi, maka apabila dia membasuh wajahnya akan keluar ya setiap kesalahan itu dari wajahnya yang pernah dilihat oleh kedua matanya. Ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma', ya keluarnya itu bersama air atau bersama tetesan air yang sampai yang terakhir. Makanya di sini kenapa para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum menyeka atau menyeka ya, ngelap, bukan ngelem ya, ngelap, nyeka atau ngelap. Ya, para ulama berbeda pendapat hukum menyeka sisa air mandi janabah, mandi wajib, ya karena dia kan mengangkat hadas besar. Kalau wudu kan mengangkat hadas kecil, sama-sama mengangkat hadas. Nah, para ulama khilaf tentang hukum menyeka sisa air mandi tadi atau sisa air wudu. Ada khilaf di sana. Ya, dari mazhab Syafi'iyah sendiri, kalau dalam mazhab Syafi'iyah menyukai, mustahab menurut mereka, sangat disukai membiarkan air
ya sisa mandi janabah tadi atau air sisa wudhu tadi. Jadi nggak usah dilap, itu mustahab. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya jelas-jelas makruh, ya dengan makruh yang berat kata mereka. Kalau sampai diseka setelah wudhu tadi, kenapa? Karena itu ada sebab tergugurnya tadi dosa nanti berdasarkan hadis ini. Dan di antara dalil yang lain ya ini perbuatan Rasulullah SAW ketika selesai mandi janabah. Waktu itu Maimunah ya, kalau saya tidak keliru itu ya, nanti bisa dikoreksi lagi. Yang penting itu istri Nabi waktu itu di rumahnya Maimunah ya, radhiyallahu anha. Setelah mandi Nabi SAW, lalu Maimunah membawakan ya kain semacam handuk, maka beliau menolaknya. Ya, beliau menolaknya. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang masalah hukum menyeka sisa air wudhu ataupun air mandi janabah tadi. Ya. Nah, wallahu a'lam. Dan sebagian para ulama mengatakan itu pilihan saja. Mau dia seka juga nggak apa-apa, enggak juga maka nggak apa-apa. Cuma dia ya pastinya ada keutamaan. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Saya juga lebih kepada pendapat jumhur, dan itu pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan hukumnya jawaz, ya, jaiz, pilihan. Ya, kalau tidak diseka maka keutamaannya itu tadi. Ya, tetesan-tetesan air sisa mandi ataupun sisa wudhu tadi. Apakah termasuk juga mandi? Wallahu a'lam. Mandi pasti lebih tinggi tingkatannya daripada wudhu, ya kan? Lebih tinggi karena mandi itu mengangkat hadas besar. Seorang yang selesai mandi janabah nggak perlu dia wudhu, boleh langsung sholat. Karena tidak mungkin hadas besar terangkat, hadas kecil masih ketinggalan. Ya nggak mungkin, namanya udah besar terangkat ya pasti hadas kecil tidak ada. Nah, seperti itu. Sehingga boleh setelah mandi janabah boleh dia langsung sholat. Kecuali setelah mandi janabah kemudian dia buang air kecil lagi, kentut lagi, ya dia harus wudhu, istinja dan wudhu. Tapi kalau tidak demikian maka boleh dia langsung sholat. Taib. Ya, maka itu yang saya lebih condong kepada pendapat jumhur, itu pilihan saja. Baik, wallahu a'lam. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa setiap air wudhu yang dia basuhkan di anggota wudhu tadi, karena disebutkan sini ma'a akhiri qatril ma, bersama dengan akhir dari tetesan air wudhu tadi. Jadi sampai tetesan terakhir itu akan menggugurkan dosa, gugur dosa. Masya Allah. Ya, kalau dihitung-hitung berapa tetesan? Banyak lah ya, kan begitu. Nah, seterusnya, fa idza ghassala yadayhi, apabila dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Demikian juga apabila dia mencuci kedua tangannya, akan keluar dari kedua tangannya ini setiap kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya. Dan keluarnya kesalahan itu bersama tetesan air wudhu tadi sampai pada tetesan akhir air wudhu tadi. Terus dia menetes, gugur dosa, gugur setiap satu tetesan gugur dosa. Masya Allah. 6. Wa idza ghassala rijlaihi, apabila dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i. Begitu juga apabila dia telah mencuci kedua kaki, maka akan keluar setiap khoti'ah, setiap kesalahan yang pernah dilangkahkan oleh kedua kakinya. Keluarnya kesalahan tadi bersamaan dengan menetesnya atau keluarnya air dari kakinya tadi, berjatuhan. Bersamaan dengan jatuhnya air tadi sisa wudhu, maka jatuhlah dan gugurlah dosa tadi sampai di tetesan yang terakhir. Nah, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga ketika dia selesai wudu maka dia dalam keadaan naqi. Naqi itu artinya dalam keadaan bersih. Naqiyan minadz-dzunub, dia bersih dari dosa. Maka di sini juga kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini contohnya seperti yang kita bahas termasuk juga pengguguran dosa, jatuhnya dosa beserta air wudu tadi termasuk juga dosa-dosa besar. Ya, memungkinkan itu yang dimaksud juga adalah dosa-dosa besar. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, yang dimaksud itu tadi dosa-dosa kecil, ya, dari dosa kedua mata, walaupun penyebutan zina tapi bukan dosa
Dosa besar, karena zina yang dosa besar yang harus dirajam, dicambuk tadi, jika timba masuk ke dalam sumur, kan begitu. Itu yang zina yang difahami, yang dia menimbulkan hukum rajam ataupun ya cambuk tadi, 100 kali cambuk. Ya, adapun yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang ditimbulkan oleh mata, tangan, tadi seperti kita sebutkan, ada dosa zina dari anggota tubuh tadi, sampai kepada kemaluan tadi. Sampai Nabi mengatakan, yusaddiqu dzalika farj, sehingga kemaluannya membenarkannya. Maksudnya hayalan dia tadi sehingga mengakibatkan, mohon maaf, ya, pergerakan pada farjnya. Lalu terus dia ikuti. Nah, ini bisa menimbulkan dosa. Tapi yukadzibuhu, kalau dia dustakan itu, dia tinggalkan, maka ini tidak. Ya, maka itu tidak menimbulkan dosa. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan 2 hadis saja dulu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tadi berkenaan dengan syahadah, bagaimana keutamaan orang yang mati di atas tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk itu, sehingga kita mengakhiri hidup ini terjaga di atas tauhid la ilaha illallah, dan kesempurnaan wudu akan membuahkan gugurnya dosa-dosa yang gugur beserta dengan tetesan air wudu tadi. Allahu a'lam. Kalau masih ada waktu, jika ada yang bertanya silahkan, fadhil. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu kampung, kalau ada orang meninggal, kalau ada dosa, dia meninggal. Nah, di tempat kita ini masih berlaku itu di mana Ustaz? Karena ada apa ini mengatakan sholat goib kepada seseorang karena ada pendapat itu. Kalau saya pribadi ya, walaupun di situ ada beberapa akwalnya para ulama, saya lebih condong kepada pendapat-pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa apabila telah diketahui orang tersebut meninggal dunia dan sudah disolatkan di sana di tempat dia meninggal, maka bagi kita yang jauh cukup mendoakannya. Karena inti solat jenazah itu kan doa. Ya, penyebutan solat sebenarnya asli makna solat adalah doa. Makanya dia tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Dia hanya memuji Allah, lalu berselawat kepada Nabi, baru doa. Ini kan sebab-sebab mustajabnya doa. Kita kalau doa apa langsung minta adabnya? Kan enggak. Kita langsung minta harta ya Allah, kan tidak begitu. Tapi kan muji Allah dulu kan, alhamdulillah, kemudian berselawat. Nah, itu mirip kayak sholat jenazah. Takbir yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin arrahman, ya seperti kita memuji Allah itu, Al-Fatihah. Takbir yang kedua, selawat seperti selawat dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa. Takbir keempat, doa. Takbir kelima boleh ya sampai 9 kali takbir. Tapi kita umumnya seringnya 4 kali takbir. Itu doa terus tuh sampai 9 kali takbir. Nah, maka bagi saya pribadi mengambil pendapat, yaitu kan mungkin ulama di Indonesia fatwa, artinya di sini kan fatwa yang jika di sana ada khilaf, fatwa itu artinya pilihan lagi, ya kan, kembali kepada pilihan. Sebagaimana dalam masalah ini memang ada beberapa fatwa para ulama yang berbeda-beda yang mengukur itu. Tapi saya pribadi lebih kepada pendapat ulama, jika memang sudah disolatkan maka kita cukup mendoakan saja, ya. Kecuali nanti suatu saat kita mampu mendatangi ya kuburan tersebut, orang yang meninggal tadi, lalu kita sholat di atas kuburnya, ini boleh. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang ulama yang sependapat dengan beliau, bagi orang-orang yang tidak sempat ikut sholat jenazah, boleh menyolatkannya ketika dia sudah dikuburkan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mengetahui bahwasanya ada seorang wanita yang biasa nyapu masjid Nabi dulu kan, meninggal dunia malam hari. Para sahabat langsung urus jenazahnya dan enggan membangunkan Rasulullah. Gak enak. Sudah kita urus saja malam-malam, langsung dikuburkan malam-malam. Besok paginya diberitahu, loh kenapa gak beritahu tadi malam kepada saya? Maksudnya biar beliau ikut. Kami khawatir mengganggumu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, antarkan saya, tunjukkan saya kuburannya. Ditunjukkan. Maka beliau sholat di atasnya, ya, maksudnya di atas kuburan tadi. Misalnya kiblat sana, jika dia jenazah ini kuburannya, maka dia berdirinya di tengah sini.
Kalau dia jenazah laki-laki maka sedikit agak ke kepala di arah tanda batunya itu ya di situ. Nah ini boleh. Nah kata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya bahwasanya tidak ada batasan waktu dalam masalah ini. Misalnya kita sempat mungkin di kampung kita dapat pamanmu meninggal di kampung atau tetanggamu yang di kampung meninggal. Aduh kita doakan saja. Ya, kita doakan saja. Kemudian kita pulang kampung tahun depannya. Lalu kita sempatkan untuk sholat ke sana boleh. Karena tidak ada pembatasan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, maka boleh. Ini pendapat yang saya lebih kuatkan. Walaupun sebagian ulama membatasi hari, tapi tidak ada dalil. Ketika tidak ada dalil, Nabi hanya berbuat berarti longgar. Wallahu a'lam. Jelas ya? Nah, seperti itu. Itu yang lebih saya pilih. Wallahu a'lam. Baik, cukup dulu, sudah masuk waktu sholat Isya. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.